Salam kerahiman. Hari ini temanya offering, persembahan. Kita lihat dari nomor 224. Aku akan menghabiskan semua waktu luangku di kaki Tuhan kita dalam sakramen Maha Kudus. Pada kaki Yesus, aku akan mencari terang, penghiburan, dan kekuatan. Ini menjadi satu sharingnya Suster Faustina untuk kita semua. Apa yang dilakukan oleh Suster Faustina pada waktu luang? Kita juga pasti dalam sehari-hari ada waktu luang ya. Ada yang mungkin jalan-jalan ke mall, ada yang mungkin merawat tubuh, atau juga mungkin santai, baca buku, atau banyak hal yang dilakukan. Tapi untuk Suster Faustina, waktu luangnya dia pakai untuk ada bersama Tuhan. Pada kaki Yesus, dia berlutut, dia bersimpuh pada kaki Yesus. Dia katakan dia mau menghabiskan semua waktu luangnya di sakramen Maha Kudus. Jadi buat kita juga kalau ada waktu luang, pergilah ke sakramen Maha Kudus. Di sana Yesus menunggu kita. Di sana Yesus rela dipenjara dalam tanda kutip di monstran untuk menantikan kita datang. Karena buat Suster Faustina, di bawah kaki Yesus, dia mencari terang, penghiburan, dan juga kekuatan. Buat kita yang sedang bermasalah, yang merasa putus asa, yang sedih, yang sakit-sakitan, yang banyak hal ya. Seperti Suster Faustina, datang ke sakramen Maha Kudus, dia menimba kekuatan. Dia menerima terang untuk memperoleh pencerahan. Juga untuk memperoleh penghiburan di sakramen Maha Kudus. Kalau saya dengar sharing dari beberapa teman ya, ada yang mengalami kesusahan, kehilangan pekerjaan karena masa pandemi. Di satu pihak dia juga punya kewajiban untuk membayar hutang, yang menjadi kekhawatiran dia kalau sampai suatu hari aset yang dia punya, apakah rumah, apakah kendaraan yang menjadi jaminan itu akan disita kalau dia nggak bisa memenuhi kewajibannya. Sementara bagaimana dia mau memenuhi kewajibannya kalau dia tidak punya pekerjaan? Berat ya. Sebagai kepala keluarga, dia ada tanggungan, istri, anak-anak. Itu menjadi satu beban yang sangat berat. Suster Faustina katakan, menimba kekuatan dalam sakramen Maha Kudus. Memperoleh terang. Tuhan bisa saja kasih pencerahan. Dan juga memperoleh penghiburan. Tanpa henti, aku akan mengungkapkan rasa syukurku kepada Allah karena kerahimannya yang besar kepadaku. Tidak pernah aku akan melupakan karunia-karunia yang Ia berikan kepadaku, khususnya rahmat panggilan. Di sini Suster Faustina juga kasih contoh. Dia datang pada Tuhan untuk bersyukur, terutama atas rahmat panggilan. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang biarawati yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan, dan dia bersyukur. Kalau kita lihat riwayat hidupnya Suster Faustina, kehidupannya juga bukan kehidupan yang menyenangkan di dalam biara. Dia dimusuhi, dia tidak dipercaya, dia dicurigai, dia bahkan dianggap sinting ya oleh teman-temannya, juga mungkin oleh mudernya karena apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan. Tapi di sini Suster Faustina mengatakan aku bersyukur. Jadi datang ke sakramen datang ke sakramen Maha Kudus, dia bersyukur. Bersyukur atas semua rahmat yang dia dapat. Terutama rahmat panggilan. Begitu pula dengan kita. Kita semua juga memperoleh rahmat panggilan.
Kalau Suster Faustina panggilannya sebagai biarawati, kita awam panggilan juga sebagai istri, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai adik, sebagai saudara, sebagai atasan, sebagai bawahan. Itu rahmat panggilan yang kita dapat dari Tuhan. Mari syukuri. Ya, bukan Tuhan, kenapa saya dapat pasangan yang nggak sesuai dengan pendapat saya, atau yang menyusahkan saya, atau yang menyiksa saya. Tapi bukan itu yang menjadi intinya, tapi yang menjadi intinya adalah bersyukur karena saya diberi rahmat panggilan oleh Tuhan sebagai contohnya, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kita syukuri, pasti ada suka dukanya, nggak semuanya suka, pasti ada suka dukanya ya. Nah, datang ke Sakramen Maha Kudus, ungkapkan rasa syukurmu. Syukur karena masih diberi kehidupan, syukur karena masih sehat, syukur karena anak-anak, suami, istri sehat. Syukuri, karena pasti akan banyak yang bisa disyukuri. Karena kerahimannya kepadaku. Setiap orang pasti punya satu pengalaman pribadi dengan Tuhan yang berbeda-beda dengan orang lain. Tapi kalau kita gali, kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu sungguh hadir. Tuhan itu sungguh memperhatikan. Tuhan itu sungguh memelihara, menjaga, melindungi. Aku akan menyembunyikan diriku di antara para suster, seperti bunga violet yang mungil di tengah-tengah bunga bakung. Dia nggak mau menonjol. Padahal dia rasul kerahiman. Dia dipilih oleh Yesus sebagai rasul kerahiman. Posisinya sangat tinggi, luar biasa. Bahkan banyak juga di diary Suster Faustina dikatakan, Suster Faustina itu adalah mempelai Tuhan, mempelaiku. Engkau akan menjadi seorang santa. Banyak karunia yang Tuhan berikan kepada Suster Faustina. Dia bisa merasakan kehadiran Tuhan, dia bisa mengadakan dialog dengan para santa, santo, juga dengan Bunda Maria, juga dengan Yesus, dengan para malaikat, ya, bahkan juga dengan jiwa-jiwa yang menderita. Semua itu seolah-olah seperti kehidupan kita sehari-hari dengan sesama manusia. Tapi Suster Faustina bisa punya relasi yang luar biasa seperti itu dengan Bunda Maria, dengan para malaikat, dengan para santo-santa. Itu rahmat yang luar biasa. Tapi dalam hal ini Suster Faustina katakan, aku menyembunyikan diri di antara para suster, nggak mau menonjol, nggak mau kelihatan. Dia mengumpamakan seolah-olah seperti bunga violet yang mungil yang ada di tengah-tengah bunga bakung. Kita tahu ya, bunga bakung besar dan sangat indah. Kalau kita dengar cerita atau di Alkitab bicara tentang Salomo ya, itu ada bicara tentang bunga bakung yang indah. Nah, Suster Faustina mau menjadi bunga violet yang mungil di antara bunga bakung. Udah pasti nggak kelihatan, udah pasti ketutupan. Karena bunga violet ini memang tumbuhnya hanya sekian senti, bukan sekian senti, bahkan mungkin agak serata dengan tanah. Jadi pasti nggak kelihatan. Itu yang menjadi keinginan dari Suster Faustina. Aku ingin mekar bagi Tuhan dan Penciptaku. Aku ingin melupakan diriku sendiri. Jadi dia ingin hanya mekar untuk Tuhan. Bukan untuk manusia lain, untuk dipuji-puji, untuk diagung-agungkan. Dia hanya mau mekar untuk Tuhan. Menghampakan diriku sepenuhnya demi jiwa-jiwa yang kekal. Itulah kesukaanku. Jadi dia mengambil langkah kerendahan hati. Dia nggak mau kelihatan, biar tersembunyi aja, biar hanya mekar untuk Tuhan. Dan hal ini dia persembahkan untuk jiwa-jiwa yang kekal. Kalau kita lihat di 7:35, aku akan mengikut sertakan diriku dalam piala Yesus, sehingga aku dapat menghibur dia terus-menerus.
Karena kita bicara hari ini tentang persembahan, jadi apa yang dipersembahkan oleh Suster Faustina kepada Tuhan. Di sini dikatakan dia mengikut sertakan dirinya dalam piala Yesus, dalam penderitaan Yesus, untuk menghibur Yesus. Jadi ikut berempati dengan yang menderita. Itu pun bisa kita lakukan. Kemarin ya, saya baru mengikuti satu perayaan Ekaristi ya, memperingati meninggalnya seorang teman, seorang sahabat. 2 tahun yang lalu dia kena COVID dan akhirnya meninggal. Karena masa pandemi, jadi tidak ada doa di rumah duka karena dia COVID, bahkan langsung diisolasi, langsung diproses, dikuburkan sedemikian rupa. Tahun lalu, berarti 1 tahun yang lalu masih belum bisa ya. Kita semua masih hanya di rumah saja. Nah, di tahun yang kedua ini bisa dirayakan di aula, di kapel, mempersembahkan misa untuk keselamatan jiwa dari teman tersebut. Kita juga mendengar sharing ya dari keluarganya, bagaimana perjuangannya, bagaimana istrinya dan anak-anaknya kehilangan seorang ayah, seorang suami yang baik ya, dan seterusnya. Buat saya sendiri, saya merasa saya kurang peka. Memang selama masa pandemi ya tidak bisa ketemu ya. Memang saya menyapa dia, WhatsApp dia, bagaimana kabarnya, mendoakan juga suaminya ya. Karena dia devosan juga kami mendoakan doa koronka, saya juga berdoa koronka, dan kalau sampai hari ini juga kalau saya ingat dia, saya pasti berdoa koronka buat dia, buat keluarganya ya, karena ternyata istrinya juga kena long COVID, jadi ya kondisinya nggak seperti sebelum dia sakit. Jadi suaminya kena, istrinya kena, juga mantunya, juga anaknya, jadi ya hampir seisi rumah ya. Di situ saya merasa saya harus menjadi lebih peduli. Saya merasa ditegur ya, saya merasa ditegur oleh Tuhan karena saya merasa saya tidak memberikan banyak kontribusi. Ya, hal ini menurut saya menjadi satu teguran ya buat saya, supaya saya juga menjadi lebih peka. Nggak usah tunggu orang minta tolong, tapi Tuhan saya minta untuk menggerakkan saya supaya bisa lebih peka. Karena masa pandemi memang sudah mulai hampir berlalu ya, tapi akibat dari masa pandemi tersebut sampai sekarang masih banyak yang belum bisa keluar dari masalah-masalah yang dia hadapi selama masa pandemi tersebut. Dalam batas kekuatanku, aku akan melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, dan aku akan melakukannya lewat doa serta penderitaan. Jadi Suster Faustina mengungkapkan persembahan dia adalah doa dan penderitaan dalam batas kekuatanku. Dia akan melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan bagi kita semua, khususnya Bapak Ibu yang sedang mengalami penderitaan, kesusahan, persembahkan itu kepada Tuhan sebagai persembahan. Karena di sini dikatakan oleh Suster Faustina, dia mempersembahkan doa, dia mempersembahkan penderitaan-penderitaannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Aku selalu berusaha untuk menjadikan diriku ibarat Betania. Betania itu bisa diartikan tempat istirahat bagi Yesus. Tempat ia dapat beristirahat sesudah banyak kesusahan. Ini menjadi satu kesempatan juga buat kita semua, mau mempersembahkan kepada Tuhan
bagaimana sikap kita, tindakan kita untuk menghadapi atau untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kita yang menderita. Suster Faustina katakan, biar Tuhan menjadikan dirinya sebagai Betania, tempat istirahat untuk Tuhan pada waktu dia sudah mengalami banyak kesusahan. Yesus itu menderita karena dosa-dosa kita. Dan sampai sekarang, dengan begitu banyak dosa, penderitaan Yesus itu terus dia tanggung, dia alami. Dalam Komuni Kudus, kesatuanku dengan Yesus sedemikian erat dan tak terselami. Ini menjadi satu statement lagi yang perlu kita ingat. Melalui Komuni Kudus ada persatuan yang erat dengan Yesus dan persatuan itu tidak bisa diselami. Sehingga kalaupun aku ingin melukiskannya dalam tulisan, aku tidak dapat melakukannya sebab aku tidak memiliki cukup kata-kata. Rasa sukacita, rasa gembira, rasa damai, ya, yang dia rasakan, dia tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Melalui Komuni Kudus tadi dikatakan ya bahwa kesatuanku dengan Tuhan itu sedemikian erat dan tidak terselami, dan apa yang ingin diungkapkan sebagai persatuan itu dia katakan nggak bisa diungkapkan dengan tulisan, dengan kata-kata, karena dia nggak punya cukup kata-kata untuk bisa mengungkapkannya. Kesimpulan, 1. Pakai waktu luang untuk ada di hadapan sakramen Maha Kudus. 2. Di kaki Yesus, di sakramen Maha Kudus, kita datang ke sana untuk memperoleh terang, untuk memperoleh penghiburan, dan untuk memperoleh kekuatan. Terus-teruslah menjadi orang yang selalu bersyukur. Bersyukur senantiasa. Bersyukur karena kerahiman Tuhan yang besar yang kita terima. Coba setiap pagi Bapak Ibu kalau bangun, sebutkan 10 hal yang membuat Bapak Ibu bisa bersyukur. Pasti lebih. 4. Berterima kasih pada Tuhan atas karunia-karunia yang Tuhan berikan, terutama rahmat panggilan. Kita sebagai istri bersyukur, kita sebagai suami bersyukur, kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, syukuri itu semuanya. 5. Jangan jadi orang yang menonjol. Seperti Suster Faustina, dia bilang dia jadi bunga violet yang kecil di tengah-tengah bunga bakung, di antara bunga bakung, jadi pasti nggak kelihatan. 6. Hanya ingin mekar untuk Tuhan. Semua karya, doa, penderitaan hanya untuk Tuhan. 7. Dengan kita melakukan penghampaan diri, rendah hati, itu dipersembahkan kepada Tuhan untuk jiwa-jiwa yang kekal. Dan itu menjadi kesukaannya Suster Faustina. 8. Menghibur Yesus dengan cara menyerahkan diri kita ada dalam piala Yesus, ikut menderita. Dan itu kita bisa lakukan pada jam kerahiman. 9. Berusaha semampunya, sebatas kemampuan kita untuk selamatkan jiwa-jiwa dengan berdoa dan menderita. 10. Mari kita jadikan diri kita sebagai suatu Betania, suatu tempat istirahat untuk Tuhan, bisa istirahat nyaman di hati kita. 11. Dalam Komuni Kudus adalah suatu persatuan yang erat dengan Yesus. Mari kita semakin sering menyambut Komuni Kudus. Terima kasih, salam kerahiman.